Assalamualaikum. Oke, kita lanjutin lagi mengenai bilangan kuantumnya ya. Nah, sekarang gimana sih cara menentukan bilangan kuantum? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Mas inget nggak bilangan kuantum ada apa aja? Di video kemarin kan udah ada tuh penjelasan bilangan kuantum, tapi sekarang kakak ingatin lagi. Nah, yang pertama ada bilangan kuantum utama yang menyatakan kulit. Ada kulit 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut, lambangnya L menyatakan subkulit. Kita punya subkulit S, P, D, dan F. S nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, dan F nilainya 3. Kemudian yang ketiga, kita punya bilangan kuantum magnetik, lambangnya M yang menyatakan ruang-ruang dalam orbital di mana nilainya dari minus L hingga plus L. S nilainya 0, kotaknya cuma 1. Kemudian P nilainya dari minus 1 sampai plus 1, ada 3 kotak. Kemudian D dari minus 2 hingga plus 2, ada 5 kotak. Kemudian F ada dari minus 3 sampai plus 3, ada 7 kotak. Kemudian, bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin, lambangnya S menyatakan arah putar elektron dalam orbital. Ada nilainya plus setengah sama minus setengah. Yang plus setengah panahnya ke atas, yang minus setengah panahnya ke bawah. Gimana? Udah ingat lagi bilangan kuantumnya? Konfigurasi elektronnya juga masih ingat nggak nih? Nah, soalnya kita pelajari bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Yuk, kita cek hubungannya kayak gimana. Oke, misalkan konfigurasi elektron yang kakak punya adalah 1s2. Nah, di sini ada arti-artinya nih. Angka 1 di depan menyatakan kulit. Karena angkanya angka 1, maka kulitnya kulit ke-1. Jadi N-nya sama dengan 1. Kemudian S itu menyatakan subkulit. Subkulit S itu nilainya berapa tuh? Nah, ternyata subkulit S itu nilainya 0 tadi ya. Berarti L-nya sama dengan 0. Kemudian angka 2 di atas ini adalah elektronnya. Elektronnya harus ada 2. Nah, terus gimana cara menentukan nilai M dan S-nya? Yaitu kita bikin kotak-kotaknya. Kotak S itu berapa? 1 kotak. Kemudian diisi oleh 2 elektron ya, gambar atas panahnya, kemudian panah ke bawah. Terus nilai M-nya adalah 0. Terus S-nya gimana? Karena panah yang ke bawah adalah yang terakhir, itu berarti nilainya minus setengah. Dapat deh, N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan minus setengah. Kita coba contoh soalnya ya. Nah, ada soalnya nih. Berikut ini adalah deretan bilangan kuantum yang dimiliki oleh suatu elektron. Deretan bilangan kuantum yang tidak mungkin adalah yang mana? Kita cek satu-satu ya. A, ada N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan minus setengah. N sama dengan 3 artinya kulit ketiga, N-nya 3. Terus L0 itu subkulitnya 0 tuh siapa tuh? Subkulit 0 adalah si S. Terus kita nilai M sama S-nya kita gambarkan kotaknya. Karena subkulit S kotaknya 1, maka gambarkan kotaknya 1. Kemudian diisi elektron. Ada berapa elektron? Karena yang diminta S-nya minus setengah, maka yang gambar panah bawah. Berarti kan ada 2 elektron, panah atas sama panah bawah. Kemudian nilai M-nya udah pasti 0 ya. Nah, berarti totalnya ada 2 elektron. Maka konfigurasi elektron yang kita dapat adalah 3s2. 3s2 ada nggak tuh di konfigurasi elektron? Oh, ada. Berarti ini bilangan kuantum yang mungkin. Kita cari yang nggak mungkin ya. Kemudian yang B ada N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, dan S sama dengan plus setengah. N sama dengan 3 berarti kulit ketiga. L sama dengan 1, subkulit yang nilai 1 siapa tuh? Subkulit P ternyata. Kemudian bikin kotak P. Kotak P ada 3. Nah, kita bikin kotak P ada 3, nilai plus 1 ada di mana? Di paling ujung. Terus yang diminta adalah yang S plus setengah, berarti panahnya ke atas. Berarti totalnya kita punya 3 elektron. Maka kita dapatkan konfigurasi elektronnya adalah 3p3. 3p3 masih ada ya di konfigurasi elektron, berarti ini masih mungkin. Berarti salah. Kemudian yang C ada N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan plus 2, dan S sama dengan minus setengah. N sama dengan 3 berarti kulit ketiga, L sama dengan 1 berarti subkulit P. P punya 3 kotak nih, berarti kita gambarkan 3 kotak. Nilainya dari minus 1, 0, dan plus 1, tapi yang diminta M plus 2. Nggak ada dong. Nah, berarti ini adalah bilangan kuantum yang tidak mungkin. Jadi, ini jawaban yang benar. Jadi, C jawabannya.
Kita coba cek yang D ya. Yang D ada nilai N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan minus 1, dan S sama dengan plus setengah. Nah, yang N-nya 3 berarti kulitnya ketiga. Terus L-nya 2 berarti subkulit siapa yang nilainya 2? Yaitu subkulit D. Kemudian M-nya kita bikin kotaknya berarti. Karena D punya 5 kotak, kita gambarkan 5 kotak. Terus nilainya minus 1. Gambarkan elektron sampai letaknya di minus 1. Berarti di kotak kedua. Tapi nilainya S-nya plus setengah. Berarti gambarnya panah ke atas aja ya. Berarti totalnya kita punya 2 elektron. Maka konfigurasi elektronnya adalah 3D2. 3D2 masih mungkin ya. Kita cek lagi yang E, yaitu N-nya sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan plus 2, dan S sama dengan plus setengah. N sama dengan 3 berarti kulit ketiga. Kemudian L sama dengan 2 berarti subkulitnya D lagi. Kemudian bikin kotak-kotaknya. Kotak D tadi ada 5. Dan nilainya dari minus 2 sampai plus 2. Tapi yang diminta plus 2 maka kita letakkan elektron yang di paling ujung. Terus yang diminta lagi adalah S-nya sama dengan plus setengah. Berarti kalau plus setengah panahnya ke atas. Berarti gambarnya semua panah ke atas. Berarti total elektron kita punya 5 elektron. Maka kita dapat konfigurasi elektronnya adalah 3D5. 3D5 juga masih mungkin ya. Kita coba soal yang lainnya. Nah, soalnya adalah tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari A 17Cl, B 26Fe, dan C 30Zn2+. Kita coba satu-satu ya. Yang A ada 17Cl, maka kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Karena yang diminta adalah elektron terakhir, ya berarti kamu terakhir nulis di mana? Nulis terakhir dari 3p5, maka itu adalah letak elektron terakhir. Dari situ kita tentukan keempat bilangan kuantumnya ya. Angka depan menyatakan kulit, karena angka depannya angka 3, maka kulitnya kulit ketiga, atau N-nya sama dengan 3. Kemudian P adalah subkulit. Subkulit P berapa tadi nilainya? Subkulit P nilainya adalah 1. Kemudian 5 adalah elektron. Nah, untuk mencari nilai M dan S, kita bikin kotak-kotaknya. P itu punya 3 kotak. Kita bikin 3 kotak, kemudian diisi oleh 5 elektron. Ngisi elektron satu-satu ya, terus nanti balik lagi ganti arah. Kemudian nilainya dari minus 1, 0, dan plus 1. Yang diminta yang terakhir ada di mana? Yang terakhir ada di kotak yang tengah. Yang di tengah nilainya adalah 0. Terus S-nya gimana? Karena terakhirnya panahnya ke bawah, maka nilai S-nya adalah minus setengah. Maka kita peroleh nilai N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan minus setengah. Kemudian yang B ada 26Fe, konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Kemudian yang diminta elektron terakhir, berarti yang di 3d6. Angka 3 menyatakan kulit lagi, berarti kulit ke 3. Kemudian subkulit D itu mempunyai nilai yaitu 2. Kemudian kita bikin kotak-kotaknya, karena D itu punya 5 kotak, kita gambarkan 5 kotak. Kemudian diisi oleh 6 elektron, isi satu-satu, kemudian balik lagi, ganti arah ya. Terus, elektron terakhir ada di mana? Oh, ada di kotak yang minus 2, berarti M-nya dapat minus 2 nih. Terus S-nya berapa? Karena yang diminta yang terakhir, gambarnya adalah panah ke bawah, maka S-nya minus setengah. Maka kita peroleh N-nya sama dengan 3, L-nya 2, M-nya minus 2, dan S-nya adalah minus setengah.